Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka iman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak, Ibu yang saya hormati, marilah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa rawuh di dalam masjid yang kita cintai ini, yakni Masjid Baitur Rahman. Salam dan salawat mudah-mudahan selalu diberikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya sampai yaumul kiamah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu, perkenankan saya berbagi ilmu dengan para bapak dan ibu sekalian yang kali ini judulnya pandemi coronavirus dalam Islam, yang saya bagi menjadi 3 bagian. 1 bagian COVID di dalam arti kata kesehatan pada umumnya. 2, pandangan Islam terhadap pandemi pada umumnya. 3, saya ambil contoh semasa Nabi pandemi itu ada. 2, 7 atau 6 tahun setelah beliau wafat. 3, masa kejayaan Islam pandemi. Kesemuanya saya rangkum dalam cerita atau dalam saya sampaikan sangat pendek sekali. Lebih-lebih saya yang rencananya pakai OHP terdapat tanpa. Saudara-saudara sekalian yang terhormat, virus corona itu sudah didapatkan, sudah dikenal sejak tahun 1960, sudah lama. Tetapi hanya sebagai penyebab flu biasa, belum dikenal. Tahun 2002 sudah dikenal wabah yang pertama kali di Cina. Tahun 2002, namanya SARS-CoV. CoV itu disingkatan corona, virus. Tahun 2012 sudah dikenal. Kalau tadi di SARS-CoV di Cina timbul karena kelelawar, ini timbul di daerah Timur Tengah disebabkan oleh karena unta. Disebut Middle East Respiratory Coronavirus. Tahun 2019 di Wuhan
ibu kota Dubai kena wabah lagi, Cina lagi. Virusnya namanya lebih hebat daripada SARS-CoV, lebih hebat daripada Mercy F. Nah, namanya SARS-CoV Coronaria 19, sebagai 19. Corona ini baru merebak, orang jenis baru merebak ke seluruh dunia dalam hitungan hari. Dalam hitungan hari, enggak baik. Ya, dalam hitungan hari. Sangat mengancam kehidupan seluruh manusia. Bahkan dunia Islam. Di kota-kota besar, kota-kotanya ya, di Amerika Serikat, di Uni Soviet, di Korea Selatan, di India, di Inggris, di Perancis, di Swedia, di Jepang, daratan Asia, Afrika, di Timur Tengah, cara Islam tidak terkecuali mengenal diserang, ya. Kota-kota besar yang mempunyai pelabuhan udara banyak yang ditutup. Kota-kota yang besar banyak pelabuhan udara ditutup, pelabuhan laut pun ditutup. Di Saudi Arabia jamaah umroh ditutup dari seluruh dunia. Penutupan jamaah umroh ini diapresiasi oleh WHO. Namun pada musim haji ini diberi kelonggaran sedikit. Berapa? 10.000 jamaah yang normalnya 2,5 juta jamaah. 10.000 itu diambil dari 3.000 jamaah lokal, jamaah Arab, 7.000 jamaah asing yang bertempat tinggal di kota Mekah. Entah begitu, protokol kesehatan dilakukan dengan ketat sekali. Contohnya, kalau kita jarak 1 meter, yang umum jalan-jalan 1 meter, di Saudi Arabia jaraknya 3 meter. Jarak antara satu sama lain, ini kalau kita bisa referring berapa meter, nah ini di Saudi Arabia 6 meter baru ada. Boleh 6 meter kurang banget. 1 jamaah 1 kamar. Masker sudah disediakan ketat sekali. Ya. Di Pentagon, markas besar NATO, tahun 20 ini pada 6 September dinyatakan terkena. Pentagon itu markas besar NATO di Amerika Serikat, di Gedung Putih dipertanyakan apakah sudah kena apa belum, ya. Disangka, diperkirakan orang-orang yang beli makanan di Wuhan, yaitu senangnya babi, kucing, celeng, ya, anjing, ular, kloaka, sebagainya, menjadi makanan sehari-hari penduduk Cina di Wuhan yang bisa dibeli di Wuhan, ya.
ahli-ahli epidemiologi, ahli-ahli yang lain menyatakan bahwa serangan virus corona itu lebih berbahaya daripada serangan teroris internasional. Ya. Virulensi kuman amat tinggi, menyerang pernapasan, paru-paru bagian atas, bagian tengah, bagian bawah, lalu sesak nafas, lalu meninggal. Nah, gejala-gejala awal sama dengan kena virus SARS, sama dengan kena virus MERS, sama dengan gejala awal. Gejala-gejala itu timbul 1, 2, 3 hari setelah terpapar virus corona. Masa inkubasinya sampai 2 minggu, ya. Tetapi perkembangan sekarang sama sekali tidak terkena tanda-tanda itu. Pada tanggal 16 Januari 2000 saya pulang dari Korea Selatan, nyaris sekali. Dalam hitungan beberapa hari Bandara Udara Soekarno-Hatta ditutup untuk penerbangan dari dan ke Korea Selatan. Padahal 1 minggu sebelumnya saya pulang dari sana. Ya. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Kesehatan menetapkan perhatian, ya, pada masalah kesehatan kelas 1, ya, pada perhatian kelas 1, ya. Belum sampai sekarang belum ditemukan obatnya maupun belum ditemukan vaksinnya. Ya. Selanjutnya, menurut Islam itu diberikan pegangan oleh Allah 2, Al-Quran sama Al-Hadis. Al-Quran isinya firman-firman Allah, pasti firman-firman Allah itu benar adanya. Hadis apa? Hadis itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, cita-cita Nabi. Apa yang dikatakan Nabi itu tidak salah sama sekali. Lah, kedua-duanya mengatur masalah kesehatan dalam hal ini pandemi sangat dinamis, baik cara penyebaran atau turunnya Al-Quran atau turunnya hadis, termasuk isinya sangat dinamis. Saya terpaksa sampai di sini saja dulu, ya, lalu saya termasuk langsung pada masalah COVID. Saya ambil kesimpulan masalah hadis ini, ya, satu saja, ya, satu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Disuruh membaca tapi menggunakan akal pikiran. Terletak pada hipotalamus pusat, ya. Terus kemudian wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, pakaian kita itu loh. Nah, dari ini kita mengambil kesimpulan ayat itu turunnya sesuai dengan otak manusia yang ada, ya. Di dalam hadis yang lain, sihatika as-sihatu wal farahu, ya, sehat itu pada suatu saat Nabi hijrah, pas hijrah
memberitahu suatu saat umat Islam itu sering melupakan, sering melalaikan. Terus tanya, sering melalaikan apa ya Rasul? Rasulullah sampai 2 tahun berturut-turut di dalam khutbah Jumatnya selalu menyinggung masalah ini. As-sihatu wal farahu. As-sihatu wal farahu. Terus kemudian melawan virus jenis baru itu harus secara totaliter, tidak bisa dengan setengah-setengah. Sebab itu corona itu wabah dari Allah dan musibah dari Allah, ujian daripada Allah. Mencegah penularannya yang sangat membahayakan bagi diri manusia itu termasuk wajib, termasuk ibadah. Kosok wangsuli pun sebaliknya sikap ceroboh terhadap COVID-19 berpotensi penularan yang sangat tinggi. Nah, gitu. Sehingga agama Islam mengenal namanya hukum, namanya maqasid syar'i, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sebenarnya pandemi itu tidak hanya 1 kali saja, tapi sudah dikenal sejak zaman Islam 12 sampai 14. Akan saya ambil 3 saja secara singkat, nanti saya utarakan, yakni zaman Nabi sudah ada pandemi, 7 tahun setelah Nabi wafat terjadi lagi pandemi. Satu lagi saya ambil contoh masa kejayaan Nabi, semuanya saya ambil contoh dengan singkat. Ya. Tahun 627 sampai tahun 629 itu timbul masa pandemi di kota Madain, Amerika, di kota Madain di Irak, bukan Iran, Irak. Ya, pada Irak. Tahun itu tahun turunnya pandemi, ayat-ayat pandemi. Ya, hadis-hadis pandemi. Saya ambil contoh saja. 2 contoh surat hadis pandemi. 1. Apabila kamu mendengarkan terjadi suatu wabah atau taun pada suatu daerah, maka janganlah kamu memasukinya, dilarang, menular. Ya. Dan apabila kamu pada daerah tersebut ada wabah dan kamu sedang ada di dalamnya, dilarang sama sekali kamu meninggalkan tempat itu. Nah, ya. Terus hadis yang kedua, sedikit saja kamu bersentuhan ini loh, maka akan menghancurkan dirimu. Tetap melarang bersentuhan sebab menularkan. Sekitar tahun 639 sampai 640, 7 tahun setelah Nabi wafat, ya, terjadi lagi pandemi. Ya, terjadi lagi. Setelah wafat terjadi wabah Syria, pandemi Syria. Ya, pandemi disebabkan oleh kuman Yersinia pestis. Korban tentara Muslim
yang sedang berperang melawan Kristen sebanyak 30.000, 25.000 sampai 30.000. Ya. Kekhalifahan saat itu dipimpin oleh Umar bin Khattab, panglima perangnya Ibnu Ubaidah. Terjadi pertengkaran pendapat antara khalifah Umar bin Khattab dengan panglimanya perang. Umar Ubaidah menghendaki supaya ditarik mundur tentara dari Syria. Ubaidah tidak ada hadis yang menyatakan dilarang mundur. Tidak khalifah. Nah, dua beda pendapat. Lalu jalan tengahnya Ubaidah itu datang di kota Sar. Di kota menemui panglima perang. Disuruh memilih. Walaupun seorang khalifah tidak diktator, demokratis sekali, disilahkan memilih kepada panglima, ya, dengan mana yang engkau akan pilih wahai sahabatku. Di kota Sari disuruh milih mana yang engkau akan pilih, saudaraku. Suatu wilayah yang subur, penuh rerumputan, berwarna hijau, di mana unta-unta pasukan kamu bisa tercukupi makanan dan minumannya, atau di tempat kering kerontang semacam ini. Terserah. Padahal khalifah menyerah. Khalifah terserah. Panglima cerah, milih cerah. Atau di dalam riwayatan lain, Umar bin Khattab mengatakan, memang saya atau kita berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, ya, ke daerah lain, berpindah dari satu ketentuan Allah, satu ke daerah dari satu takdir Allah, yang satu ke tempat takdir Allah yang lebih baik. Nah, dengan perkataan lain, Umar tidak mengajak melawan kehendak Allah, namun sebaliknya berikhtiar menyebabkan pasukan Muslim berikhtiar menyebarkan pasukan Muslim supaya dapat makanan dan minuman ke daerah yang lebih sehat, ke daerah yang lebih aman. Kemana? Kembali ke kota Mekah. Nah, pikiran kita. Dalam dialog tersebut mencerminkan bagaimana umat Islam merespon wabah penyakit dengan suatu hal baru, yaitu satu sisi hadis itu, kemudian di sisi lain ada keberkahan dan kesahidan. Andai kata mati syahid, andai kata tetap hidup di tempat yang baru, namanya keberkahan. Dan hukuman bagi orang-orang yang kafir, hukuman bagi orang-orang yang ingkar. Saudara-saudara sekalian, pada saat itu jawabannya Abu Ubaidah dipikir-pikir, sami'na wa ata'na khalifah. Sami'na wa ata'na, aku penuhi permintaanmu, aku mengikuti kepadamu, supaya onta-onta
kita semuanya bisa hidup, bisa makan, bisa terjamin. Bukan. Nah, terus tahun 1640 Khalifah bisa kembali lagi, dampak negatif Hipoleksosius dan Kam bisa teratasi. Malah Paus Konstantinopel, malah biarawati seluruh masyarakat Kristen di Konstantinopel hormat sama Ubaidah dengan Umar. Sebab apa? Disangkanya pasukan Islam itu berani-berani, gagah-gagah. Disangkanya Umar bin Khattab datang dengan pasukannya di bawah pimpinan Ubaidah, datang ke tempat ke Konstantinopel, disangkanya membawa uang. Namun apa yang dilihat jauh daripada itu. Umar bin Khattab datang di satu segi atau secara lain hanya dengan Ubaidah naik kuda biasa. Lah dua orang ini ditandatangani perjanjian. Di lain riwayat, Umar bin Khattab datang disertai dengan Ubaidah berjalan kaki menuju Paus, menuju ke Konstantinopel. Bisa nggak? Hormat sekali, ya. Terus saya ambil contoh lagi. Sekitar abad ke-14, sudah 700 tahun jaraknya dengan Nabi Muhammad, ya. Dikenal wabah penyakit yang disebut Black Death, memakan korban 200 juta. Kita enggak seberapa, kita ini paling-paling yang mati baru 13.000. Pada saat itu 200 juta orang mati, yang mati itu 200 juta. Masuk dari Eropa, kemudian Timur Tengah, daerah Islam, Mekah, Madinah, Mesir, Kairo, Tunisia, Damaskus, Palestina, dan Konstantinopel, sampai di Masjid Cordoba tidak ada sholat Jumat. Seluruh Masjid Cordoba tidak ada sholat. Di Mekah 20 tiap 1 jam 20 orang yang meninggal dunia. 20 orang yang setiap jam Mekah, ya. Lah, demikian saja. Lalu bagaimana menurut Islam? Menurut Islam terapinya baik. Ini protokol kesehatan diteruskan. Ditambah makanan dan minuman yang bergizi. Makanan jamban sampai basi dimakan. Masak harus sampai matang. Ya, dilarang merokok. Maaf saja, dilarang merokok. Dari segi kesehatan dilarang merokok. Ya, minum minuman alkohol harus dihindari. Narkoba harus dihindari. Ya. Olahraga. Istirahat yang cukup. Ya, menjaga kebersihan lingkungan, ya. Nah, terus 1, perbanyak sebelum istighfar, sholat tahajud. Sholat tahajud ini salah satu sunnah yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 79, ayat surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari
bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya, tahajud menurut para fuqaha merupakan kebiasaan orang-orang saleh. 2, mendekatkan diri kepada Allah. 3, menghapus dosa. 4, menghapus segala kesalahan antar manusia. 5, dapat menyingkirkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Salat tahajud ya. Kemudian kedua, selanjutnya perbanyak istighfar ya. Istighfar itu adalah hal yang sangat membuat ridho Allah dan menyelamatkan dari murkanya. Di dalam surat Al-Anfal sudah terdapat surat banyak istighfar. Lalu yang terakhir selawat Nabi. Karena selawat Nabi dijauhkan dari penyakit yang berbahaya. Selawat Nabi di samping mendatangkan rezeki. Selawat Nabi ya. Nah, bagaimana sikap orang Islam terhadap pandemi itu? Di zaman keemasan Islam sangat dinamis, yang sangat dinamis menyebabkan ulama pandai, di samping pandai ilmunya, pandai menuntut ilmu umum kesehatan. Seorang ahli kesehatan tanggap bisa masalah agama. Dengan demikian multifungsi, ulama multifungsi, ilmuwan multifungsi. Ya, sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Kalau ada pertanyaan, ada? Tidak ada.